Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Pada 17 November 2021 lalu, Presiden Joko Widodo baru saja melantik Panglima TNI baru, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang telah memasuki masa pensiun. Sebelum pelantikan Panglima TNI lebih awal, Presiden Joko Widodo telah melantik Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Idham Aziz yang memasuki masa pensiun. Lantas seperti apakah perbedaan kedua jabatan tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut, berikut ini adalah perbandingan Panglima TNI versus Kapolri. Proses pemilihan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 13 Ayat 2 disebutkan pergantian Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Untuk mengangkat Panglima TNI baru, Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Joko Widodo harus mengirimkan satu nama calon ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Biasanya, calon tersebut berasal dari salah satu kepala atau pimpinan dari 3 matra TNI, yaitu darat, laut, dan udara. Setelah disetujui, DPR melalui Komisi 1 akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI pilihan Presiden. Jika tidak disetujui, maka Presiden kembali mengusulkan satu nama calon lainnya. Apabila telah disetujui oleh Parlemen, keputusan Komisi 1 akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebelum diberikan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden dapat melantik calon tersebut sebagai Panglima TNI yang baru. Lalu bagaimana dengan proses pemilihan Kapolri? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sama halnya dengan Panglima TNI, Presiden akan mengirimkan satu nama calon ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, DPR melalui Komisi 3 akan menggelar fit and proper test. Setelah disetujui oleh Parlemen, keputusan Komisi 3 akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat 2 atau final. Setelah semua tahapan selesai, pimpinan DPR akan bersurat ke Presiden. Maka calon Kapolri bisa dilantik oleh Presiden. Nah, biasanya nih guys, pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara Jakarta. Dalam tahapan pelantikan ini, Presiden akan melantik dan mengambil sumpah jabatan calon Kapolri terpilih. Pelantikan Kapolri berlandaskan pada keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini pula, Kapolri baru akan mendapatkan kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Kepres. Melalui Kepres tersebut, Kapolri akan memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Kalau pelantikan Panglima TNI gimana ya? Pelantikan Panglima TNI dilaksanakan di Istana Negara Jakarta. Dalam tahapan pelantikan ini, Presiden akan melantik dan mengambil sumpah jabatan calon Panglima TNI terpilih. Pelantikan Panglima TNI baru dilakukan dengan berlandaskan pada keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Setelah resmi dilantik, Panglima TNI yang baru pun harus siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang Panglima TNI tertuang dalam Perpres 66/2019 Pasal 14. Ayat 1 menyebutkan bahwa Panglima merupakan pimpinan TNI yang dijabat oleh perwira tinggi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ayat 2 berisi tugas seorang Panglima yang terdiri dari 12 poin. Beberapa tugas Panglima TNI diantaranya adalah memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara, memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya. Lalu bagaimana dengan tugas seorang Kapolri? Rupanya dari sekian banyaknya tugas yang harus dikerjakan seorang Kapolri, terdapat beberapa tugas penting yang bersifat urgent dan harus dikerjakan oleh Kapolri kita yang baru. Beberapa di antaranya adalah
Mekanisme penegakan hukum di kasus yang melibatkan anggota Polri, menangani hoax dan ujaran kebencian, pendekatan restoratif justice dalam hadapi masalah over capacity penjara, memerangi korupsi di tubuh Polri, menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, sinergi dan institusi penegak hukum lainnya, dan penanganan zona terorisme dan kelompok bersenjata. Tugas ini sepertinya sudah menjadi PR lama untuk setiap Kapolri yang baru menjabat. Semoga Kapolri yang sekarang bisa memaksimalkan masa jabatannya untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi. Secara batas masa jabatan Kapolri kan hanya sampai usia 60 tahun. Mengenai masa jabatan Kapolri, hal ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 PP nomor 1 tahun 2003, di mana masing-masing pasal berbunyi, pasal 3 ayat 3 menyebutkan bahwa batas usia pensiun maksimum 58 tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa batas usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat dipertahankan sampai 60 tahun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Kendati demikian, lama atau tidaknya seorang Kapolri menjabat tergantung Presiden, karena kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri atau Panglima TNI ada di tangan Presiden. Lalu bagaimana halnya dengan Panglima TNI? Untuk masa jabatan Panglima TNI, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 71. Undang-undang tersebut mengatur mengenai masa bakti seorang perwira tinggi TNI maksimal hingga usia 58 tahun. Namun akhir-akhir ini berhembus wacana bahwa akan ada perpanjangan masa jabatan untuk Panglima TNI. Perpanjangan masa jabatan? Tapi gaji dan tunjangan tetap aman kan? Bener nggak, Pak? Memangnya berapa sih besaran gaji dan tunjangan yang diperoleh Panglima TNI kita? Untuk gaji seorang Panglima TNI, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP 28/2019 tentang perubahan ke-12 atas PP 28/2014 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa gaji bulanan perwira tinggi sekitar Rp5.283.200 sampai Rp5.930.800. Selain mendapatkan gaji, Panglima TNI juga akan mendapatkan tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden 102/2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI, di mana seorang Panglima TNI diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17, yaitu Rp29.085.000 di lingkungan Polri, yakni Rp43.627.500. Sedangkan gaji polisi sendiri diatur melalui Peraturan Pemerintah PP Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri sendiri berpangkat Jenderal Polisi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa gaji bulanan perwira tinggi sekitar Rp5.238.200 sampai Rp5.930.800 per bulan. Sementara untuk tunjangan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana seorang Kapolri diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17, yaitu Rp29.085.000 di lingkungan Polri, yakni Rp43.627.500. Semoga informasi dari Mimin bisa bermanfaat ya. Thank you, update lovers.